Saya sampai dengan malam hari ini belum pernah ke IKN, pemirsa. Kalau Anda punya keinginan tidak ke IKN. Karena IKN, pemindahan Ibu Kota Nusantara sudah bagian dari kewajiban kita karena sudah ada undang-undangnya. Tapi sekarang begitu banyak polemiknya. Apalagi sejumlah kritik dilontarkan dari salah satu pasangan capres-cawapres terkait IKN. Dan ditanggapi oleh Kepala BKPM yang dianggap investor mendengar sudah mulai ragu mengenai perpindahan Ibu Kota Nusantara, pemirsa. Yuk kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Pak Trubus, selamat malam. Assalamualaikum. Ini sudah lama loh saya nggak dengan Pak Trubus ya. Bertemu lagi. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan juru bicara pasangan Anies dan juga Muhaimin di sini atau Amin, Pak Sulfikar Amin. Mas Sulfikar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca, apa kabar? Kabar baik. Boleh langsung saja lah ditanggapi. Ini bagaimana tanggapan Anda sebagai tim dari Amin bahwa kritik Anies Baswedan terhadap IKN membuat investor jadi ragu ini. Ini gimana ini? Mengingat IKN ini kan sudah ada undang-undangnya, wajib dipindahkan Ibu Kota Nusantara. Mas Sulfikar. Jadi gini Mbak Caca, saya pikir statement dari Pak Bahlil itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Seperti kata salah satu co-kapten timnas Amin, Pak Tom Lembong, itu omong kosong atau nonsens. Kenapa? Karena sebenarnya investor sejak tahun lalu itu sudah tidak ada yang tertarik untuk masuk. Jadi ini menurut saya adalah sebuah cara untuk menyembunyikan kegagalan Kementerian Investasi di dalam mendatangkan investasi asing untuk masuk ke dalam proyek IKN. Dan ada dua saya kira penyebab kenapa investasi asing itu belum ada yang mau masuk. Kebetulan saya sudah melakukan penelitian tentang IKN selama 2 tahun terakhir dan saya sudah pernah ke sana loh sebenarnya 2 bulan yang lalu. Ya, jadi saya sudah ketemu dengan beberapa orang termasuk perwakilan investor di Singapura karena kebetulan saya berbasis di Singapura saat ini. Pertama mungkin karena masalah komunikasi, di mana kemampuan pemerintah di dalam mengkomunikasikan proyek ini itu tidak terlalu meyakinkan. Kedua adalah faktor produknya sendiri. Jadi beberapa orang yang bergerak di bidang investasi mengatakan bahwa ini barang yang susah dijual, barang yang kurang laku gitu ya. Dan ini mestinya menjadi pembicaraan kita. Dan ada hal yang patut kita dalami. Kenapa barang ini kurang laku? Dari studi saya menemukan ada 2 kondisi yang membuat proyek IKN itu kurang menarik buat para investor asing. Pertama adalah konsepnya. Jadi konsep secara konseptual itu kan pemerintah Jokowi ingin memindahkan ibu kota dengan tujuan yang sebenarnya sangat mulia, yaitu melakukan pemerataan pembangunan. Tetapi logika pemerataan pembangunan yang digunakan itu sebenarnya sudah usang ya, di mana pusat pemerintahan atau ibu kota itu dianggap sebagai pusat kesejahteraan. Ini sebenarnya konsep yang sangat sentralistik dan sangat despotik, sama seperti peradaban-peradaban masa lalu gitu, bahwa ketika ada satu ibu kota maka kesejahteraan itu akan mulai dari situ. Nah, konsep yang sebenarnya lebih relevan untuk digunakan dalam konteks negara Indonesia yang sangat luas itu adalah konsep jejaring, di mana pemerataan pertumbuhan itu harus dilakukan melalui jejaring dari beberapa titik yang saling terkoneksi satu sama lain, dan inilah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Pak Amin. Yang kedua adalah faktor risiko. Saya sudah pernah beberapa kali berdiskusi dengan beberapa orang yang terlibat di dalam proyek IKN. Dan sepertinya tidak ada studi mengenai risiko dari proyek IKN ini gitu. Risiko finansial, risiko politik, risiko pertahanan, risiko lingkungan, dan beberapa lagi. Jadi ini yang membuat investor itu merasa harus berpikir ulang untuk masuk, karena tentu saja kita bicara tentang dana yang ratusan triliun rupiah, dan mereka tentu sangat berhati-hati, khususnya para investor di Singapura yang ketika melakukan investasi, mereka harus melakukan feasibility study yang begitu ketat, mengukur semua faktor-faktor risiko dengan sangat cermat sebelum mereka menyatakan akan melakukan investasi di satu proyek. Jadi saya pikir ini yang harus dikembalikan ke Pak Bahlil, bahwa pernyataan Pak Anies untuk melakukan evaluasi tentang IKN lepas dari apakah itu undang-undangnya sudah ada, ya kan sebenarnya tidak terlalu relevan, karena ini kembali lagi ke kegagalan Kementerian Investasi di dalam mendapatkan investasi asing untuk proyek IKN. Baik, ditahan dulu Pak Sulfikar.
saya ke Pak Trubus. Pak Ya. Trubus, IKN itu kan bukan cuma urusan politik ya, Iya, bahwa ada masyarakat Indonesia yang juga dilibatkan. Ketika ada kritik dalam kapasitas sebagai capres dan cawapres, dan kemudian berdampak dengan investasi IKN, ini baik tidak sih? Iya, sebenarnya jadi tidak baik kalau seperti itu kan yang terjadi. Karena apa? Karena kemudian persepsi publik selama ini terhadap pembangunan IKN yang dianggap lancar gitu ya, itu kemudian muncul keraguan-raguan di publik kan itu. Nah, karena itu memang sebenarnya kan berawal juga dari pemerintah juga yang awalnya mengatakan banyak investor yang sudah siap, yang ngantri lah, yang ini kemudian diketahui ternyata pembangunan masih dari anggarannya APBN, misalnya seperti itu. Dan itulah kemudian memang di publik terjadi semacam dinamika lah ya, dinamika, ada yang memandang apakah terus atau tidak. Tetapi menurut saya memang terlepas dari sisi-sisi aspek yuridis kebijakan pemerintah negara, tetapi yang jelas memang kalau itu tidak diteruskan malah dari teori cost and benefit lebih banyak cost yang sudah dikeluarkan kan, artinya kan gitu, jadi malah benefitnya ini kasihan juga gitu. Artinya apa? Kita memang lebih baik itu diteruskan dalam konteks bagaimana kemudian formulanya saja, mungkin skemanya kalau misalnya itu menggunakan skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Ini sekarang masalahnya investornya ini kan sudah, tapi sebagian investor dalam negeri kan sudah menyatakan bersedia, apakah nanti tidak malah kecewa ya kan, artinya melukai mereka juga. Nah, ini kan juga menurut saya harus dipertimbangkan secara matang juga gitu pemerintah. Nanti saat lagi pemirsa, kalau Anda sekarang saksikan ini kan split antara Pak Zulfikar dengan Pak Trubus. Sesaat lagi nanti saya ganti langsung dengan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM. Karena pernyataan dari Pak Zulfikar itu cukup tajam ya, bahwa omong kosong lah investor kemudian mundur gara-gara pernyataan Pak Anies, atau juga nggak ada investor karena kegagalan nggak bisa mendatangkan investor. Ini nanti dijawab oleh Kepala BKPM dan juga Menteri Investasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.